Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang saya hormati dosen pengampu kita yaitu Ibu Aisyah Budi Harahap, dan yang saya sayangi teman-teman yang sudah berkesempatan menonton video saya sampai selesai. Sebelum saya menyampaikan isi ceramah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Maria Ulfa Siregar dari kelas PAI 3 semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa itu tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya ialah mengesahkan dan menyatukan. Nah, jadi teman-teman sekalian, tauhid adalah suatu agama yang mengesahkan Allah. Arti kata tauhid adalah mengesahkan atau satu. Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah zatnya, sifatnya, dan asmanya. Ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu inilah yang akan membantu manusia menetapkan akidah-akidah keagamaan melalui dalil atau aturan yang jelas. Di samping itu, orang yang mampu menerapkan arti tauhid dengan baik dalam kehidupannya, maka akan menjadi individu yang ikhlas dalam menerima setiap ketentuan-ketentuan yang Allah berikan tersebut. Nah, jadi teman sekalian, tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia, karena tauhid ialah menjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Hanya amal yang dilandasi dengan tauhidlah menurut tuntunan Islam yang akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti. Berdasarkan pada pentingnya peranan tauhid dalam kehidupan manusia, maka wajib sekali bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Teman-teman tahu nggak sih, tujuan mempelajari ilmu tauhid ini tidak lain adalah upaya mengenal Allah dan Rasul-Nya melalui dalil-dalil Al-Quran yang pasti. Jadi, dalam hal ini, mempelajari ilmu tauhid juga berarti meyakini segala sifat kesempurnaan yang dimiliki Allah serta membenarkan setiap risalah atau ajaran Rasul-Nya. Nah, teman-teman sekalian, bukan hanya itu saja. Dengan kita mempelajari dan menerapkan arti tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat menghindarkan umat muslim di seluruh dunia dan belahan dunia ini dari pengaruh akidah-akidah lain yang menyeleweng dari kebenaran. Hal inilah yang membuat ilmu tauhid memiliki kedudukan istimewa dibandingkan ilmu-ilmu lainnya. Sebab meyakini keesaan Allah dan kebenaran setiap ajaran Rasul menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Adapun keutamaan mempelajari dan menerapkan arti tauhid dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menjauhkan diri dari kemusyrikan, mendudukkan soal wasilah, mendudukkan soal khilafah atau politik dalam agama Islam. Nah, jadi teman-teman sekalian, dengan begitu ilmu pedoman bagi setiap umat muslim dalam menjalankan kehidupan agar terhindarnya dari pikiran buruk atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, salah satu cara untuk menerapkan arti tauhid di dalam diri adalah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah serta meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah.
Tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah. Maksudnya yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap, dan takut kepadanya. Teman-teman yang saya sayangi, pembagian tauhid ada 3. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Makna dari tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejadian-kejadian yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa lakukan sebagai satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja, pencipta semua makhluk, dan hanya Allah yang mengatur dan yang bisa merubahnya. Kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, bahkan mendatangkan segala manfaat dan menolak segala mudarat. Zat yang mengawasi, mengatur, penguasa, pemilik hukum, dan selainnya dari segala sesuatu yang menunjukkan kekuasaan tunggal bagi Allah. Nah, dari sini seorang mukmin harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Nah, jadi yang kedua ialah tauhid uluhiyah. Makna dari tauhid uluhiyah ini yaitu mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Dalilnya dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya ialah hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi yang ketiga yaitu tauhid al-asma was sifat. Maksudnya yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat-sifat Allah, yaitu yang sesuai dengan yang ia tetapkan bagi dirinya yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara bertauhid asma wa sifat Allah ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan bagi dirinya dan menafikan nama dan sifat Allah yang sudah dinafikan. Dan kemudian banyak orang yang mengaku Islam. Namun, teman-teman sekalian, jika kita menanyakan kepada mereka, apa itu tauhid? Bagaimana tauhid yang benar? Maka, sungguh sedikit sekali orang yang dapat menjawabnya. Sungguh ironis melihat realita orang-orang yang mengidolakan artis-artis seperti artis Korea, India, bahkan Malaysia, atau pemain sepak bola sekalipun. Mereka begitu hafal dengan nama, hobi, alamat, sifat, bahkan keadaan mereka sehari-hari. Di sisi lain, seseorang mengaku menyembah Allah, namun ia tidak mengenal sedikit pun Allah yang disembahnya. Ia tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah, tidak tahu nama-nama Allah, tidak mengetahui apa hak-hak Allah yang wajib dipenuhinya. Yang akibatnya, ia tidak mentauhidkan Allah dengan benar dan terjerumus dalam perbuatan yang syirik. Nauzubillahi min zalik. Cukup sekianlah teman-teman sekalian. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.